Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Mega Lindiani. Ingin mempresentasikan terkait konsep transaksi persediaan antar perusahaan. Dalam dunia bisnis yang berkembang pesat, banyak perusahaan membentuk struktur kelompok usaha atau grup usaha untuk memperluas operasional dan mengoptimalkan efisiensi. Jadi, banyak perusahaan itu, misalnya induk, membentuk anak perusahaan, dan tidak jarang terjadi transaksi antar perusahaan dalam satu grup tersebut. Salah satunya yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Namun dalam konteks pelaporan keuangan konsolidasi, transaksi konsep persediaan ini memerlukan perhatian khusus agar tersaji laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Adapun topik pembahasan dari presentasi ini, yang pertama yaitu definisi transaksi persediaan antar perusahaan, kemudian tujuan penyesuaian transaksi persediaan antar perusahaan, landasan teori dan prinsip akuntansi terkait, kemudian klasifikasi transaksi persediaan antar perusahaan, kemudian ada perlakuan akuntansi dan eliminasi dalam laporan konsolidasi, lalu pengaruh sistem pencatatan persediaan, implikasi dalam konsolidasi, selanjutnya ada studi kasus dan juga kesimpulan. Untuk bahasan yang pertama yaitu definisi transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan adalah transaksi jual beli barang dagang atau persediaan antara dua entitas atau lebih yang berada dalam satu grup usaha. Misalnya dari induk ke anak atau anak ke induk atau antar anak perusahaan. Kalau transaksi ke bawah atau downstream yaitu dari induk menjual ke anak. Lalu ada upstream dari anak menjual ke induk. Sedangkan transaksi horizontal yaitu antar anak perusahaan. Kemudian tujuan penyesuaian transaksi persediaan antar perusahaan. Eh, Hal ini menjadi penting. Adapun tujuan memahami dan menyesuaikan transaksi persediaan antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi diantaranya adalah menghindari pengakuan laba yang belum terrealisasi, menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang wajar dan andal, mencegah duplikasi nilai persediaan dan pendapatan, mendukung kepatuhan terhadap prinsip substansi ekonomi, kemudian meningkatkan transparansi dan akurasi bagi pengguna laporan. Adapun landasan teori dan prinsip akuntansi terkait. Transaksi antar perusahaan diatur dan dijelaskan secara tidak langsung dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi, serta dalam PSAK 14 tentang persediaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, entitas induk dan anak dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga transaksi internal tidak boleh menghasilkan laba atau nilai tambah yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi atau gabungan. Prinsip akuntansi yang mendasari perlakuan ini yaitu prinsip entitas ekonomi. Jadi antara induk dan anak itu dianggap sebagai satu kesatuan. Kemudian prinsip realisasi laba. Laba baru boleh diakui ketika persediaan ini dijual ke pihak eksternal. Kemudian prinsip substansi mengungguli bentuk. Jadi semisal ada transaksi penjualan persediaan antar induk anak atau antar perusahaan dalam satu grup, meskipun itu sah dan terjadi penyerahan dan juga pembayaran, namun eh, belum boleh diakui labanya seperti itu. Kemudian klasifikasi transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan berdasarkan arah aliran barang. Yang pertama downstream, yang kedua upstream, dan yang ketiga horizontal. Downstream adalah perusahaan induk menjual kepada anak perusahaan. Laba yang belum terrealisasi antara atas transaksi ini akan mengurangi laba konsolidasi yang sebelumnya menjadi milik induk. Kemudian transaksi upstream, anak perusahaan menjual ke induk. Laba belum terrealisasi mempengaruhi laba anak. Kemudian transaksi horizontal antar anak perusahaan dalam satu grup perlakuannya serupa. Laba antar perusahaan harus dieliminasi secara profesional terhadap pemilik grup induk. Lalu perlakuan akuntansi dan eliminasi. Jika transaksi tanpa laba atau rugi, barang dijual pada harga pokok meskipun tidak ada keuntungan, tetap diperlakukan eliminasi jurnal pendapatan dan beban untuk menghindari penggandaan volume transaksi. Kemudian jika transaksi mengandung laba atau rugi, jika barang dijual lebih tinggi dari harga pokok dan belum terjual ke eksternal, maka laba tersebut dianggap belum terrealisasi dan perlu ditangguhkan. Kemudian waktu realisasi laba, laba atas penjualan internal baru akan diakui dalam laporan konsolidasi saat barang telah dijual ke pihak eksternal. Lalu pengaruh sistem pencatatan persediaan, implikasi dalam konsolidasi.
Perbedaan antara kedua metode mempengaruhi proses eliminasi penyesuaian dalam laporan keuangan konsolidasi antar perusahaan. Jadi sistem pencatatan persediaan itu ada dua, sistem periodik dan perpetual. Nah, ketika sistem periodik itu perusahaan sepanjang periode itu mencatatnya sebagai pembelian dalam akun pembelian dan saldo persediaan tidak diperbarui sampai dilakukan perhitungan fisik. Proses eliminasi harus dilakukan dengan memperkirakan besarnya laba belum direalisasi berdasarkan persediaan akhir dan harga transfer. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesalahan. Kemudian sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan persediaan dicatat secara langsung dan real time ke dalam akun persediaan. Sehingga dalam membuat saldo persediaan selalu mutakhir karena secara otomatis terupdate saat terjadi transaksi. Lalu, dalam konteks konsolidasi, pengguna sistem perpetual akan menunjukkan saldo persediaan dan HPP yang akurat pada setiap titik waktu. Oleh karena itu, eliminasi laba belum direalisasi dalam persediaan akhir dapat dilakukan dengan lebih tepat dibandingkan dengan sistem periodik. Kemudian implikasi dalam konsolidasi, penggunaan sistem pencatatan yang berbeda antar entitas dalam satu grup menyulitkan proses konsolidasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh entitas dan grup usaha untuk menyelaraskan sistem pencatatan persediaan yang digunakan. Contoh real, misalnya PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK memiliki beberapa anak perusahaan yang memproduksi bahan baku makanan. Bahan baku dipasok dari anak perusahaan ke induk, di upstream, dari bawah ke atas, lalu diproses menjadi produk jadi. Jika bahan baku tersebut belum digunakan hingga akhir periode, maka laba dari penjualan internal oleh anak perusahaan ke induk belum boleh diakui dan harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, di sini saya mengambil studi kasus. Soalnya adalah Friend Corporation mendirikan sebuah anak perusahaan, Smart Company, pada tahun 2020 untuk menjual ini produk Friend Corporation. Semua pembelian Smart berasal dari Friend dengan harga 20% di atas harga perolehan. Selama tahun 2017, Friend membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 20 juta. Induknya membeli dari entitas lain 20 juta dan menjual barang dagangan kepada anak perusahaan Smart senilai 20 juta. Dan kemudian Smart menjual barang dagangnya dengan para pelanggannya 30 juta. Jadi ada harga 20 juta, dijual 24 juta ke anak, anak menjual ke eksternal 30 juta. Seperti itu. Nah, jurnal yang perlu dibuat oleh Friend yaitu perusahaan induknya. Saat mencatat pembelian kredit dari entitas lain adalah persediaan pada utang dagang senilai 20 juta, 20 dalam ribuan ini 20 juta. Kemudian piutang mencatat penjualan antar perusahaan, dia menjual ke anak perusahaan piutang usaha pada penjualan sebesar 24 juta, kemudian harga pokok penjualan pada persediaan 20 juta sebesar harga perolehan. Kemudian dari sisi pembukuan Smart yang membeli dari perusahaan Frank atau induk itu persediaan pada utang dagang senilai 24 juta. Kemudian ketika dia menjual ke pihak luar yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar nilai jualnya 30 juta dan harga pokok penjualan pada persediaan sebesar eh, nilai dia beli atau harga perolehan dari perusahaan induk. Lalu pada akhir 2020 perusahaan Friend, penjualan Friend termasuk yang dijual ke Smart adalah 24 juta. Dan harga pokok penjualnya termasuk harga barang dagang yang ditransfer ke Smart sebesar 20 juta. Penjualan Smart termasuk penjualan barang dagang kepada entitas lain 30 juta dan harga pokok penjualan 24 juta. Karena Friend dan Smart dianggap satu entitas, untuk tujuan pelaporan, penjualan, dan harga pokok penjualan, gabungan disajikan terlalu besar 24 juta. Kelebihan tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Bisa dilihat di sebelah sisi kiri. Eh, Friend melakukan penjualan 24 juta, pada harga pokoknya 20 juta, terjadi adalah pokok 4 juta yang diakui. Kemudian Smart menjual ke pihak luar 30 juta, dia belinya dari perusahaan induk 24 juta, adalah laba kotor 6 juta. Nah, sebenarnya transaksi ini sebenarnya kan harga perolehan awalnya itu 20 juta, ke pihak luarnya itu 30 juta. Laba yang boleh diakui itu sebenarnya selisih antara itu. 30 juta kurang 20 juta yaitu 10 juta. Makanya dilakukan penyesuaian, penjualan dikreditkan 24 juta, kemudian harga pokok penjualan juga dikreditkan
24 juta, sehingga laba yang boleh diakui hanya 10 juta. Kemudian studi kasus 2, selama tahun 2021, Fren membeli barang dagang dari entitas lain sebesar 30 juta. Perusahaan induk membeli dari eksternal 30 juta dan menjualnya senilai 30 juta ini kepada Smart itu 36 juta. Smart menjual barang dagangnya sebanyak 30 juta kepada para pelanggannya dengan harga 37.500. Ayat jurnal yang berhubungan dengan transfer barang dagang selama tahun 2021 sebagai berikut. Jadi, si friend ini membeli dari pihak luar itu 30 juta. Jumlahnya persediaan pada utang dagang 30 juta. Kemudian dia menjual kepada Smart itu 36 juta. Jadi ada jumlah piutang usaha pada penjualan 36 juta, harga pokok penjualan pada persediaan 30 juta sebesar harga perolehan. Lalu untuk pembukaan dari PT perusahaan anak atau Smart, yaitu dia hanya menjual 36 juta. Menjual barang dagangnya sebesar 36 juta, yaitu dicatat persediaan pada utang dagang 36 juta, kemudian piutang usaha pada penjualan 37.500. Ini sudah harga markup atau sudah ada labanya. Kemudian dia membuat jurnal harga pokok penjualan pada persediaan. Dia hanya menjual 30 jutanya aja. Dia belinya dari perusahaan induknya 36 juta, tapi dia hanya menjual 30 juta aja, namun dijual harga jualnya setelah di markup 20% itu 37.500. Eh, Penjualan Friend tahun 2021 pada Smart 36 juta dan harga pokok penjualnya mencerminkan harga pokok dagang yang ditransfer kepada Smart 30 juta. Penjualan Smart tahun 2021 sebesar 37.500 terdiri dari barang yang diperoleh dari Friend dengan harga pokok penjual 30 juta dari 36 juta. Harga transfernya yang diperoleh dari Friend. Yang diperoleh Friend. Hal ini sama dengan 30 juta dari 36 juta. 5/6 saja yang dijual. Sisa barang dagang yang diperoleh Friend tahun 2021 tetap ada dalam persediaan Smart pada tanggal 31 Desember 2021 dengan harga transfer 6 juta termasuk laba yang belum direalisasi yaitu 1 juta berasal dari sisa laba 1/6 kali 6 juta. Adapun jurnal eliminasi dalam kertas kerja oleh Friend Corporation adalah sebagai berikut. Penjualan resiprokal dari Friend ke Smart yaitu penjualan sebesar 36 juta dieliminasi. Penjualan debit, harga pokok penjualan kredit sebesar 36 juta, kemudian laba yang belum terrealisasi, em, masih tersisa 1 juta, maka jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan kredit 1 juta. Lalu untuk kasus yang ketiga yaitu selama tahun 2022, Friend Corporation atau perusahaan induk menjual barang dagang senilai 40 juta kepada Smart dengan harga 48 juta dan Smart menjual 75% barang dagangnya dengan harga 45 juta. Smart juga menjual barang dagang dari persediaan awalnya yang tadi sisa 6 juta ikut dijual juga kepada para pelanggannya dengan harga 7.500.000. Maka ayat jurnalnya untuk pembukuan Friend atau induk perusahaan persediaan pada utang dagang dia jualnya 40 juta. Kemudian dia beli dari pihak luarnya 40 juta, kemudian dia jual kepada Smart dengan harga 48 juta, piutang usaha pada penjualan, kemudian ada harga perolehan sebesar 40 juta, dijual harga pokok penjualan pada persediaan. Lalu dari pembukuan anak perusahaan, yaitu persediaan pada utang dagang sebesar 48 juta, kemudian piutang usaha pada penjualan. Nah, angka 52.500.000 ini itu tuh 75% dari 48 juta, kemudian ditambah dengan 6 jutanya diperoleh 52.500.000. Lalu harga pokok persediaannya untuk mencatat dari harga transfer 48 juta kali 75% dan ditambah dengan 6 juta. Seperti itu. Transaksi penjualan dan pembelian oleh Friend dan Smart sebagai entitas konsolidasi berakibat pada akhir tahun 2022, Smart memiliki persediaan akhir 25% yaitu sebesar 12 juta.
diperoleh dari 48 juta kali 25%. Karena Smart baru menjual barang dagang yang dibeli Friends sebanyak 75%, masih sisa 25%. Persediaan akhir Smart tahun 2022 termasuk yang belum direalisasi yaitu 2 juta. Diperoleh dari 12 juta dikurangi dengan 20 juta dibagi harga transfernya. Atau nilai persediaan akhir Friends 10 juta. Jadi nilai 2 juta diperoleh dari 12 juta kurangi 10 juta. Ayat jurnal yang dibuat oleh Friend atau perusahaan induk untuk mengeliminasi transaksi resiprokal dan mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan dari persediaan awal sebagai berikut. Yang A yaitu mengeliminasi transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 48 juta harus dieliminasi. Kemudian mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan. Jurnalnya dibuat investasi dalam Smart pada harga pokok penjualan 1 juta. Kemudian mengeliminasi laba antar perusahaan yang belum direalisasi dalam persediaan akhir, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 2 juta. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, dalam konteks entitas yang memiliki hubungan induk dan anak perusahaan, pemahaman atas perlakuan akuntansi transaksi internal, terutama yang berkaitan dengan persediaan menjadi krusial untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang andal dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua, dalam praktiknya transaksi persediaan antar perusahaan seringkali mengandung unsur laba yang belum terrealisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas informasi keuangan, laba tersebut perlu dieliminasi. Kemudian yang ketiga, proses eliminasi ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi penting seperti economic entity, kemudian revenue recognition, dan juga substance over form, seperti yang tadi dijelaskan tadi. Jadi antara induk dan anak itu dianggap satu kesatuan, economic entity, kemudian pengakuan pendapatan baru boleh diakui ketika sudah dijual ke pihak luar, dan juga meskipun transaksi itu sah, tetapi ketika hanya transaksi internal antar perusahaan dalam satu grup masih belum bisa diakui sebagai laba. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.